Kita ucapkan bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pengajian yang kita selenggarakan ini tiap-tiap sebulan satu kali, yaitu Jumat awal bulan. Harapan kita bersama mudah-mudahan pengajian ini senantiasa diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah kelompoknya orang-orang ahli syukur melalui ilmu. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui pengajian yang kita selenggarakan ini dalam rangka menghidupkan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, diwariskan para sahabat dan para tabi'in sampai para ulama. Harapan kita bersama mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dikumpulkan kelompoknya para nabi, para wali, para mukmin khat. Hadirin rahimakumullah, langsung saja pengajian ini kita buka dengan hadiah Fatihah. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah nanti kita mendapatkan berkah dari suratul Fatihah. Dengan berkahnya suratul Fatihah mudah-mudahan kehidupan kita oleh Allah dirubah menjadi kehidupan yang semakin baik, semakin diridhoi oleh Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Bi barakatil Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila Qadir alaihissalam wa Syamidin Abdul Qadir al-Jalani wa Syamad Kabir Arifai Syamad Badawi Arifai wa Syekhayatil Kharani wa jami'a awliyati Satil Gunung Jati, khususan Syahidi Abi Abdillah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila musannafal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa sumaila jami masyayikhi wa jami asatadi wa zawjati wa auladi wa banatihi wa iyali wa qurabatihi wa jami ahli silsilatihi wa jami talamitihi wa jami alladhina yaqra'una kitabahu min awali tasnifi ila masya'ahumullah rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa amatana bi barakati fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syadillah Ibnu Athaillah Sukandari wa man syarah Imam Sarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima
وأمتنا ببركاتهما في الدارين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sanila Sadat Sufia bi Qasim al-Junaidi wa Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jalani wa Sayyidi Syekh Hasan Asyadili wa Sayyidi Syekh Abbas al-Mursi wa Sayyidi Syekh Ahmad Kabir Rifai wa Sayyidi Syekh Ibrahim Matsbauli wa Sayyidi Syekh Ibrahim Madasuki wa Sayyidi Ali al-Khawas wa Sayyidi Samsuddin Muhammad al-Hanafi wa nafa'ana Allah bihim wa bi ghausihim fid dharaini. Quddisallahu sirrul aziz syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sumaila khadri alaihi salam wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyid Hasan Asyikti wa sayyid Mudhafar wa sayyid Abdul Muti wa sayyid Umar wa sayyid Ahmad wa sayyid Muhyiddin Abdul Qadir al-Jalani wa sayyid Ali wa Samad Baidawi wa sayyid Muhammad Khalil Bangkalan wa sumaila sayyid Muhammad Surajil Arif sayyid Urus sayyid Sabitin wa jami' ali tariqatil akmaliyah wa usulihim wa furu'im min ahli silsilatihim. Quddisallahu sirrul aziz syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sumaila Syekh Hidayatullah Syekh Abdul Mursyid Syekh Hamid Syekh Imam Hanifah Syekh Hasan Ibrani wa Syekh Abu Karim wa Syekh Muhammad Thayyib wa Syekh Muhammad Sirajul Arif Syekh Aurus Syekh Salih Syafiqin wa jami' ali tariqatil akmaliyah wa usuli mafrum wa jami' man fi hadzal majlis rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirrahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'i masyaykhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatadina wa jami'il ladzina allamuna ilman nafi' fi sigharina wa kibarina rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirrahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawai man fi hadzal majlis al-ahya'i minhum al-amwat wa li sifai wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akrahum syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila arwahi sujud bin dahwan wa sumaila dawan bastari bin sujud sumaila cantika bin nawanti
bin Sujud wa Sumaila Selamat Ahmad Sutomo bin Manto Simin wa Sumaila Kasmi binti Siman wa Sumaila Sumo Sikat bin Kademi wa Sumaila Tawan bin Fulan wa Sumaila Subia bin Fulan wa Sumaila Kademi binti Fulan Ghafarallahu dzunubahum wa nawara qabrahum wa jalallahu qabrahum radatan min riyadil jinan wasma'hum fi sumratil anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa salimhum min adzabin nar wa adkhilhum fi jannatillahi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa sholihin. Syaulillahi lahumul Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumail arwahi abai, sumail arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ikhwanina fillah wa li sifai wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum sya'ulillahi lahumul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sumaila sayyidinal kiram Syekh Saifuddin syafahullahu shifaan la yughadiru saqaman bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanillah Saifuddin wa jami'il ladzina khassasahum fi hadiyatil Fatihah alladzina nadhkurhum wa alladzina lam nadhkurhum rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jamil awliya'i ta'ala fi masyarikil ardi fi magharibiha fi barri wa bariya min awlil abdal wal aqtab wa nuqaba wa jamir rijalil ghaib rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi barakati fid dharain amin. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasahwatil khafiyah wa iradatukal asbab wa iradatuka fil asbabi, ada fi-nya. Kalau nggak ada fi-nya bacanya al asbaba. Ma'iqamatillahi iyyaka fit tajridi, bukan tajrida tapi tajridi ya. Inhitatun anil himatil aliyah. Iradatuka tajrida, iradatuka keinginanmu, atajrida akan tajrid, kepenginmu tajrid, kepenginmu hanya melulu ibadah. Ma'iqamatillahi iyyaka, serta olehnya Allah mendirikan terhadapmu fil asbabi, di dalam derajat asbab. Keinginanmu kepengin melulu ibadah, padahal Allah masih meletakkanmu di dalam derajat asbab, derajat usaha. Minasahwatil khafiyati, itu sebagian dari syahwat yang samar. Wa iradatukal asbab, kalau nggak ada fi-nya asbab, keinginanmu al asbab akan beberapa sebab. Ma'iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himatil aliyah. Kepenginmu terhadap makam asbab, makam usaha. Orang sudah dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan istiqomahnya membaca sholawat umpamanya, rezekinya sudah ngalir. Lantas orang tersebut kepengin usaha, padahal kalau dia gak usaha, rezekinya sudah dicukupi oleh Allah. Rezekinya sudah dicukupi oleh Allah. Lantas orang itu kepengin usaha. Ma'iqamatillahi iyyaka, padahal Allah masih menempatkanmu fit tajridi, di dalam makom tajrid. Inhitatun anil himatil aliyah. Orang lagi asik ibadah, rezekinya sudah dicukupi oleh Allah, kepengen bisnis, padahal Allah masih menempatkan orang tersebut di dalam derajat tajrid. Keinginan yang begitu itu inhitatun anil himatil aliyah. Inhitatun, dia tergusur anil himatil aliyati, dari cita-cita yang luhur, dari derajat yang luhur, turun derajatnya. Iradatuka tajrida, keinginanmu, hanya keinginanmu, atajrida, melulu ibadah. Aimailu nafsika, artinya condongnya nafsumu. Ayyuhal muridu, wahai murid. Yang dimaksud murid di sini adalah orang yang menginginkan hatinya sampai kepada Allah. Jadi ada pertama namanya, ada yang namanya talib. Talib itu orang yang mencari. Ketika mencari guru namanya talib.
Kalau sudah dapat guru namanya murid. Tugasnya murid itu wirid. Jadi kalau ada murid thariqah enggak wirid, itu berarti murid palsu. Aspal. Kelihatannya asli tapi palsu, enggak ijazah aja. Murid juga ada yang begitu. Jadi dinamakan murid itu artinya orang yang menginginkan usul kepada Allah dengan dibimbing oleh seorang guru mursyid. Tugasnya murid mengamalkan ijazahnya guru, yaitu berwirid. Hasilnya wirid itu namanya warid. Warid itu cahaya atau pertolongannya Allah yang diberikan oleh Allah kepada seorang murid yang istiqomah di dalam berwirid. Nah, warid itu nanti akan masuk ke dalam hati seseorang itu. Dengan warid itu hatinya orang tersebut menjadi luas. Semakin cinta kepada akhirat, semakin benci terhadap duniawi. Semakin dekat hatinya kepada Allah, semakin jauh dari selain Allah. Itu kalau wirid sudah mendapatkan warid. Ketika orang wirid sudah mendapatkan warid, itulah namanya murid sejati. Akan berubah dengan wirid itu. Jadi makanya satu rangkaian murid, wirid, warid. Murid itu orangnya, wirid itu tugasnya, warid itu pertolongannya Allah. Itu satu paket. Kalau sudah wirid, murid, sudah wirid dapat warid, namanya salik. Salik itu orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Jalannya namanya suluk, pekerjaannya suluk, orangnya namanya salik. Salik itu sang penempuh jalan menuju kepada Allah. Kalau sudah menempuh jalan, orang itu namanya salik, perjalanannya namanya suluk. Kalau sudah sampai namanya wasil, orang yang sampai kepada Allah, perjalanannya namanya, tempatnya namanya usul. Jadi thalib, murid, salik, wasil. Sudah kenal kepada yang punya semuanya, namanya arif, orang yang ahli makrifat. Kalau sudah wasil, usul, kenal, namanya arif, orang yang kenal kepada semuanya itu. Arif artinya orang yang mengenal Allah. Jadi ada perjalanan thalib, murid, salik, wasil, baru arif. Kita udah nyampe mana kira-kira ya? Tinggal hati kita ini masih condong nggak? Ayyuhal muridu, wahai murid as-shadiqu yang jujur. Karena ada murid yang nggak jujur, kelihatannya berguru tapi sebenarnya ingkar terhadap gurunya. Dikasih amalan ya banyak numpuk, tapi nggak pernah dibaca. Dibaca aja nggak pernah, apalagi diwiridkan. Kira ditanyai, kamu udah wirid itu belum? Kan dulu udah dikasih buku catatannya. Dicari, nggak temu. Ketemu-temu, sudah tinggal separuh, dimakan tikus. Namanya bukan murid shadiq. Tinggal separuh, bacanya itu asal-asalan, tinggal separuh. Akhirnya salah, bacanya latif, salatip. Kira-kira ya latif salah latif. Amalannya bukunya banyak, tapi yang diwiridkan sedikit. Murid yang jujur, murid yang jujur itu zahirnya berguru, hatinya setia terhadap gurunya. Lantas mengamalkan apa yang diijazahkan oleh gurunya dengan sungguh-sungguh. Hatinya nggak ada sesuatu kecuali hanya mencari ridho
Karena ada orang ngaji karena kebelet utang. Ada nggak ya? Ada. Karena utangnya banyak ngaji. Menurutnya ngaji itu bisa menghilangkan problema yang dihadapi. Ternyata semakin ngaji, semakin utangnya tambah banyak. Ustadznya disalahin. Katanya ini untuk melunasi utang. Tapi kok nggak lunas-lunas. Sama ustadznya bilangin, kalau pengen melunasi utang, duitnya banyak, sana di Gunung Kawi nyari tuyul aja. Karena ngaji itu memang bukan untuk melunasi utang. Kalau utang itu bisa lunas dengan ngaji, ya ngaji-ngaji nggak punya utang. Nyatanya kasbonnya banyak. Iya kan ya? Enggak, tapi ya ada memang berlindung dari doa, berlindung dari kelilit utang. Ada doanya, Rasulullah juga berdoa dari kelilit utang. Tapi jangan ngaji niatnya untuk membayar utang. Lah murid yang jujur itu kalau ngaji niatnya mencari ridho Allah, satu. Yang kedua menghilangkan kebodohan. Baik kebodohan yang timbul dari dirinya maupun kepada orang lain. Selanjutnya menghidupkan agama Allah, karena agama ini gak akan hidup tanpa ilmu. Ila tajridi, kepada melulu ibadah. Anil asbabi, dari jauh dari beberapa sebab adh-dhahriyati yang zahir. Ai khurujika, artinya keluarmu, anha darinya asbab. Wa adami mu'anatiyah, dan tidak adanya melaksanakan asbab. Ma'aiqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah masih menempatkanmu di dalam derajat asbab. Derajat asbab itu derajat usaha. Jadi rezeki itu ada yang langsung dihantar oleh Allah, ada yang kita suruh ngambil dulu. Ada rezeki, ya semua rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah ketika kita masih berupa roh. Di dalam hadis udah ditentukan bikat bi rezeki. Rezekinya seseorang ketika masih berupa roh sudah ditulis. Wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa sakiyun amsaitun, celaka bahagianya sudah ditentukan. Ada rezeki itu sudah ada, tapi harus diambil. Ada yang diambil harus jadi satpam dulu, baru duitnya keluar. Ada yang jadi pegawai negeri, akhir bulan duitnya baru keluar. Kalau belum akhir bulan berarti kasbon. Ada yang harus jualan dulu, tangannya harus ngulek-ngulek sambal dulu, baru nanti duitnya keluar rezekinya. Ada yang suruh jaga warung, baru rezekinya keluar. Melalui sebab, melalui usaha. Loh, ada orang sudah enak-enak berusaha kayak begitu itu, dan usahanya tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Kerjaannya tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Sholat 5 waktu bisa terjaga. Sholat ya bisa, zikir ya bisa. Lantas orang itu dalam hatinya terbesit, saya kepengen melulu ibadah, pengen di musola aja, nggak pulang-pulang zikir. Kerjaannya tinggal kepengen hanya ngadep sama Allah aja. Padahal Allah masih menempatkan dia di dalam derajat usaha. Orang itu kepengen hanya melulu ibadah. Apa karena jenuh, apa karena nggak tahu. Padahal ketika dia berusaha, tim usaha itu masih bisa ibadah. Dia tinggalkan usahanya, dia hanya fokus ibadah kepada Allah, itu dinamakan tajrid.
Wa alamatu dzalika, tandanya kalau orang tersebut kedudukannya kedudukan asbab, derajatnya derajat usaha, ayyuhayyaha laka, Allah menyiapkan derajat tersebut kepadamu, atau dimudahkan oleh Allah derajat tersebut untukmu. Allah memudahkan usaha tersebut untukmu. Wa antajida salamata fi dinika, wa antajida, dan engkau mendapati as-salamata, akan selamat fi dinika, di dalam agamamu. Kamu kerja di situ, agamamu selamat. Sholat ya bisa, zikir ya bisa, dan di situ enggak sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan. Pokoknya agamanya selamat lah. Indah mu'anatiyah, ketika melaksanakannya. Wa yanqati'a bi muka amma bi aidin nasi, dan dengan derajat usaha tersebut harapanmu terputus amma bi aidin nasi, dari sesuatu yang ada di tangan-tangan masyarakat. Dengan usaha itu kita bisa menjaga diri, nggak sampai minta-minta kepada masyarakat. Malah kita ngasih orang, bukan minta. Dengan punya pekerjaan hatinya selamat dari ngarep-ngarep pemberian orang. Karena orang itu kalau nganggur, biasanya hatinya nggak selamat, ngarep-ngarep pemberian orang. Datang ke rumah teman, yang diharapkan kok nggak ngeluarin rokok, kan itu ya. Namanya nggak punya kerjaan. Ngarep-ngarep enggak itu? Itu namanya kira keluar rokok, artinya timbul lagi, kok kopinya belum keluar. Kopinya keluar, timbul lagi, kok nggak ada santapan perut, nasi nggak keluar. Namanya nganggur, temennya satu selesai, besok ke temen satunya lagi, temennya banyak. Jadi sebulan itu ya makan, tapi makannya ngarep-ngarep pemberian orang. Orang itu kalau lagi bokeh, hatinya itu nggak selamat, ngarep-ngarep pemberian masyarakat. Kalau kita bekerja bisa menjaga kehormatan kita, hati kita bisa selamat dari ngarep-ngarep pemberian orang, itu sudah pekerjaan yang baik. Agamanya selamat, hatinya nggak kepengen dibantu orang, itu bagus. Daripada kita keliling nyari rokok temen yang kira-kira ada rokoknya, deketin gitu ya. Nah, kalau temennya 100 kan ya lumayan. Itu namanya murid daur, murid yang muter. Jadi bekerjalah. Kalau pekerjaan itu agamamu selamat, bisa ibadah. Dengan bekerja itu hatimu bisa terjaga, nggak sampai minta-minta kepada masyarakat, nggak ngarep-ngarep. Toma itu hurufnya to mem ain. Toma itu ngarep-ngarep pemberian orang. To itu hurufnya bolong nggak? Bolong. Ain bolong. Mem bolong. Artinya orang yang toma itu biasanya ngaplo, nggak dapat apa. Orang itu kalau pengen dikasih, biasanya malah nggak ada yang ngasih. Coba deh, kita ada orang harapan, Ustadz Rahmat ini tolong nanti diwiridkan. Kalau bisnis saya sukses, udahlah, pengen apa saya turuti. Ya harap-harap malah nggak sukses. Seandainya sukses, orangnya kabur. Loh iya namanya toma. Toma itu termasuk bagian dari penyakit hati. Masyarakat itu nggak boleh diharap-harap pemberiannya, karena masyarakat itu hanya laksana patung yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah. Wala yusghilaka amma anta fi min wadhaifil ibadat adh-dhahirah. Wala yusghilaka, dan tidak menyibukkanmu amma anta fi min wadhaifil ibadat, dari sesuatu yang engkau menetapi dari beberapa tugas ibadah yang zahir. Dengan pekerjaan itu
tugas ibadah kita yang zahir nggak sampai terlantar. Wirid ya bisa, baca Quran ya bisa. Artinya ya sore udah pulang, waktu ngaji masih ada, waktu zikir ya masih ada, bisa ketemu istri, bisa ketemu anak, bisa sendoguro. Kalau kita dapat pekerjaan, itu sin ya, bukan sin ya, sin. Wala yushkilaka. Kita nggak disibukkan dari beberapa tugas ibadah dengan pekerjaan itu, baik ibadah zahir wal ahwalil batinah dan beberapa keadaan batin. Hatinya ya nggak disibukkan oleh sesuatu yang selain Allah. Artinya dengan pekerjaan itu tugas ibadah zahir sukses, tugas ibadah batin juga sukses. Pekerjaan yang kayak begitu itu, lantas hatinya timbul, saya kepengen hanya melulu ibadah aja lah, saya tinggalkan pekerjaan saya kepengen tapa berata di Gunung Salak. Gunung Salak, tahu Gunung Salak? Gunung Salak itu gunung yang ditakuti orang luar negeri. Makanya Indonesia itu hebat. Orang luar negeri pengen sombong, tes pesawat, nabrak salaknya orang Indonesia, pesawatnya hancur. Oh iya loh. Kenapa? Karena salaknya segede gunung. Ditakuti salaknya aja menakutkan. Ceritanya mau aksi gitu ya, ternyata hancur sama salaknya. Itu belum ketemu putrinya. Putrinya juga segede gunung itu yang makan salak itu. Ya namanya Gunung Putri. Lantas orang itu kepengen hanya melulu ibadah, istilahnya kepengen mengasingkan diri, masuk goa, pengen hanya melulu ibadah. Nanti kalau sudah ibadah, di situ bertapa, dia turun, dianggap wali. Orang-orang sama sungkem nyium tangannya, menghormati. Orang-orang sama minta diludahi, sembuh. Kok sembuh ya, memang nggak pernah gosok gigi. Pokoknya intinya pengen dihormati masyarakat, pengen dipuji masyarakat, pengen kalau dia pengen bahwa dia ini dianggap orang ahli ibadah, ngelepas kerjaannya, pengen dianggap wali, menjadi wali yang besar, yang masyhur. Padahal wali yang besar itu wali kota. Yang kecil wali murid, yang parah wali-wali daya. Keinginanmu yang begitu itu minasyahwati, itu sebagian dari syahwat. Min syahwatin nufusi, artinya dari beberapa syahwatnya nafsu. Itu syahwat. Itu walaupun kelihatannya akhirat, kelihatannya ibadah, itu nilainya duniawi. Karena dia kepengen begitu itu, pengen disanjung masyarakat, pengen dihormati masyarakat, pengen dianggap orang ampuh, biar dianggap orang hebat, bisa menggergaji angin. Kalau hebat udah angin digergaji. Ngeludai kayu kobong. Allah titad'u ilaiha, syahwat yang mengajak kepada kederajatan tersebut. Itu syahwat yang menarik agar ibadahnya nanti nggak karena Allah. Nafsunya ngomongin kamu nggak usah ibadah, kamu nggak usah kerja,
Karena derajat yang tinggi itu bukan orang yang kerja, orang yang melulu ibadah itu dekat sama Allah. Al-khafiyat yang samar itu syahwat yang samar. Kelihatannya ahli ibadah, tapi sebenarnya ahli duniawi, ahli pemuja hawa nafsu. Wa kanat syahwatan, wa kanat ada apa keinginan tersebut itu syahwatan, syahwat. Keinginan yang kayak begitu dinamakan syahwat. Iradah itu dinamakan syahwat li adami wukufika, karena tidak adanya berhentinya hatimu ala muradi sayyidika, atas kehendak Tuhanmu, atas yang diinginkan Tuhanmu. Karena kita itu menentang Allah ketika itu, hatinya nggak mau berhenti terhadap apa yang diinginkan Allah. Hatinya nggak terima ketika dia diberi kedudukan derajat usaha itu, padahal sudah bisa beribadah kepada Allah dengan benar, agamanya yang selamat, bisa mengatur waktunya, terus dia melulu ibadah kepada Allah. Ketika sudah dikasih kederajatan yang begitu itu, dia pengen pindah hanya melulu ibadah. Itu namanya syahwat khafiyah. Dinamakan syahwat karena kamu tidak mengikuti keinginan Tuhanmu. Allah lagi meletakkan itu, perasaannya nggak enak, pengen pindah. Padahal kalau kita tetap di makom usaha tersebut, itu kedudukannya sama dengan orang yang melulu ibadah, yaitu makom tajrid, yang ibadahnya dicukupi rezekinya oleh Allah. Itu sama kedudukannya. Orang berusaha, usaha, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, sama orang yang hanya melulu ibadah aja kepada Allah, rezekinya dicukupi, kedudukannya sama. Loh, kadang-kala hatinya ngomong yang ampuh itu yang setiap hari di musola. Padahal kalau yang di musola itu kalau rezekinya telat, kadang-kala ngarep-ngarep pemberian orang, kan ya? Nggak selamat ya kalau begitu. Kalau pengen selamat, namanya dialihkan. Ya selamat namanya. Selamat nggak ada yang ngasih. Jadi hatinya nggak bisa tenang dengan apa yang diinginkan Allah. Dia itu menginginkan Allah, bukan diinginkan Allah hatinya. Padahal kita itu diinginkan oleh Allah. Apa menginginkan Allah? Diinginkan oleh Allah. Kamu harus di sini. Kamu jangan pindah dari itu sebelum saya pindahkan. Tapi kadang-kala kita nggak kuat. Kita itu dikehendaki bukan menghendaki, diinginkan bukan menginginkan, diletakkan bukan meletakkan, diberi bukan memberi. Jadi Allah lagi ngetahin kamu di sini loh. Kadang-kadang kita nggak terima. Wah, akhirnya pekerjaannya ditinggal, ada nggak ya? Orang yang tinggal kerjaan, bertapa, pulang-pulang bawa belangkon, kepalanya di belangkonan, bawa tongkat. Ditanya tongkat dari mana? Ini dikasih Sunan Kalijaga. Masuk rumah bakar kemenyan. Wah, akhirnya keluarganya kena penyakit bronkitis. Iya, ampek sama menyannya itu nafas, sakit pernafasan. Bukannya malah sehat. Wah, ada orang yang ninggalin kerjaan ngejar ibadah, loh, padahal kerjaannya itu nggak ganggu ibadahnya. Tujuannya pengen dipandang masyarakat. Nggak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah. Wa muwafaqatika murada nafsika, dan engkau kompak terhadap yang diinginkan nafsumu, menentang yang diinginkan oleh Allah, setuju dengan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginannya pasti pengen jadi orang yang kondang, orang yang masyhur, orang yang terpandang, kemana-mana dihormati. Nafsu kan begitu ya. Kalau perlu rumahnya gede, istrinya cantik, gitu ya, punya mobil.
keluar sekeluar orang sama hormat. Pengennya begitu. Itu hawa nafsu. Itu namanya pengabdi makhluk, penyembah makhluk. Nggak ngikuti keinginan Allah, ngikuti keinginan nafsunya. Itu dinamakan syahwat, karena hatinya nggak terima dengan yang diinginkan Allah, kompak dengan keinginan hawa nafsu. Itu namanya syahwat. Syahwat itu keinginan. Wa khafiyah dinamakan samar, tadi dinamakan syahwat karena itu. Dinamakan samar li'anna dhahira dzalika, karena sesungguhnya dhahirnya yang demikian itu, secara dhahirnya anna muradaka bitajarudi al-inqita'u ila Allah taala, karena dhahirnya anna muradaka sesungguhnya yang diinginkanmu bitajarud dengan melulu ibadah itu al-inqita'u ila Allah taala, hanya jungkung ibadah kepada Allah, hanya fokus ibadah kepada Allah. Secara zahirnya kelihatannya orang itu fokus ibadah. Ya kelihatannya sholatnya ya banyak, wiridnya ya banyak, zikirnya ya banyak, tapi hatinya beda. Ada keinginan yang terselubung. Ada keinginan pengen jadi wali, ada keinginan pengen jadi orang yang ampuh, ada yang sampai parah pengen jadi paranormal, akhirnya malah jadi parah nggak normal. Ini banyak ini orang-orang begitu itu ya, banyak nggak ya? Banyak. Ngapain? Udah enak-enak kerja kok pindah. Wa taqarrubu ilaihi, secara zahir orang itu kelihatannya hanya melulu ibadah kepada Allah. Secara zahir orang itu mendekat kepada Allah. Wa batinuhu, batinnya, zahirnya ibadah, batinnya anna muradaka asyuhratu bil wilayah. Anna muradaka sesungguhnya yang diinginkanmu itu asyuhratu, kepengen kepengen tenar bil wilayati dengan menjadi wali. Ternyata nggak ada yang manggil wali, akhirnya masang number, tulis Sunan Santokul. Sakit apa saja silahkan bawa sini, nggak sembuh ada garansi. Wah, ada loh penyakit itu garansi nggak sembuh. Ya aneh-aneh. Nggak ada yang manggil wali, tulis kan ya, gampang pengen jadi wali aja kok. Pokoknya yang penting udeng-udengan, jenggotnya panjang, bawa tongkat, gambar naga. Akhirnya ngeletok istrinya sendiri. Ya ada-ada aja ya. Loh, ada yang orang pengen jadi wali loh. Jadi wali itu nggak usah pengen jadi wali, karena orang jadi wali itu nggak diinginkan. Yang manggil wali itu orang yang generasi setelahnya. Orang yang jadi wali itu nggak pengen dipanggil wali. Bahkan kalau sifat kewaliannya itu kelihatan, dia segera menutupinya. Nggak pengen keampuannya malah ditutupi, bukan dipamer-pamerkan. Kalau ada orang punya keampuhan lantas dipamer-pamerkan, semakin jadi ampuh, itu namanya istidraj, uluran dari Allah. Semakin ampuh, biar hatinya semakin bangga, akhirnya amalnya isinya kesombongan. Amal yang isinya kibrun, sombong, itu mardud, ditolak oleh Allah. Jadi kalau wali itu ya kejadiannya sekali. Misalkan Sunan Bonang ketika jalan, Sunan Bonang itu anaknya Sunan Ampel. Bonang itu sejenis kenong, itu namanya Bonang karena ahli seni. Jadi wali-wali dulu tuh
berbudaya, seni dan budaya. Ketika jalan itu ketemu berandal, namanya Berandal Lokojoyo. Itu ketika Sunan Kalijaga masih belum bertobat. Gelarnya gelarnya Berandal Lokojoyo. Ngelihat sendalnya Sunan Bonang itu ada peniti-penitinya emas. Akhirnya dihentikan Sunan Bonang, diminta peniti itu. Kata Sunan Bonang, ini nggak seberapa peniti ini. Tuh lihat tentu pohon aren itu yang berbuah, namanya kolang kaling. Tuh lihat, dituding saja buah kolang kaling itu menjadi emas, 2 bulan emas. Kalau kita kira-kira nuting berubah nggak? Itu tanpa diwirid, namanya karomah itu otomatis itu emas jadi emas. Nah kalau kita itu emas Jawa, Mas Santo, Mas Rahmat. Itu kalau siang harganya turun, malam naik. Hanya sekali. Itu kan emas, jadi emas. Namanya keramat. Hanya sekali itu tidak terulang-ulang. Persis kayak mukjizat. Rasulullah punya mukjizat membelah bulan, ya hanya sekali itu. Rasulullah pernah ada kira-kira 70 orang kehabisan air. Akhirnya suruh ngambil air di ember. Jari-jari Rasulullah dicelupkan dalam ember itu, maka mengalir air. Hanya sekali itu cukup buat wudhu kira-kira 70 orang. Hanya sekali, nggak terulang-ulang. Kalau terulang-ulang namanya istidraj. Ya sekali itu. Akhirnya menjadi taubatnya Berandal Lokojoyo. Akhirnya dia bertobat. Gara-gara melihat emas itu malah bertobat, pengen berguru kepada Sunan Bonang. Akhirnya disuruh nunggu tongkat. Ceritanya memang begitu ya. Sampai bertahun-tahun lupa Sunan Bonang. Dalam riwayat itu ditidurkan kayak tidurnya Ashabul Kahfi. Kalau nggak tidur ya mana kuat nunggu tongkat bertahun-tahun sampai lupa, sampai dicari udah gerombolan hutan sampai hutannya dibakar. Ya sekali itu. Sunan Kalijaga pernah ngajari Sunan Geseng. Setiap nyari rumput, dia pura-pura jadi tukang rumput. Setiap dia bawa rumput, di rumputnya itu ada emasnya. Sunan Geseng itu ketika itu masih jadi bupati. Akhirnya tergiur sama emas yang ada di rumput, sama Sunan Kalijaga. Dibilangin, emas ini nggak ada harganya. Nih saya gali tanah ini, di batu dilihat jadi emas. Ya sekali itu. Ya banyak kisahnya. Di luar negeri, Habib Hasan Asyadzili, ada budak raja kejar-kejar, minta suaka kepada Habib Hasan Asyadzili diselamatkan. Akhirnya utusan raja datang. Saya minta budak saya, kalau bisa ngasih budak saya bawa ke kerajaan lagi, saya hadiah emas. Kata Habib Hasan Asyadzili, wahai budak, pipislah di batu yang besar itu, bongkahan batu itu. Pipisin. Batu dipipisin sama budaknya jadi emas. Namanya zaman dulu namanya ilmu kimia. Ilmu kimia itu ilmu merubah batu jadi emas, namanya kimia. Kata Habib Hasan Asyadzili, buat apa saya hadiah emas? Budakmu aja saya suruh pipis jadi emas batu. Kok saya kamu hadiah emas? Saya nggak butuh. Ya sekali itu, nggak terulang-ulang, terus pipis saja. Kayak Kiai Probolinggo itu nyetak duit aja begitu, ya enggak. Kiai Kanjeng Dimas ujung-ujungnya ditangkap polisi. Gitu. Jadi bukan wali yang begitu itu.
Hal itu kejadian sekali hanya untuk mengingatkan, menyadarkan biar orang itu tobat. Ada kemuliaan yang lebih tinggi. Ya kayak begitu itu. Batinnya punya keinginan pengen masyhur, pengen dianggap orang ampuh, orang linuwe. Kalau jalan sambil bawa tasbih, subhanallah, subhanallah. Tasbihnya segede kelapa. Tanggung-tanggung udah gede, kalungan lagi. Sampai bongkok gitu. Itu katanya wali. Wali itu kadang nggak bersimbol loh. Nggak kelihatan, kadang yang ada kayak pengemis, kadang kayak orang gila. Kadang yang biasa-biasa aja, kadang sama masyarakat malah nggak dianggap apa-apa. Tapi ternyata kekasih Allah itu ya. Ternyata kekasih Allah. Ada orang jahat terkenal kalau itu orang nggak benar. Karena setiap hari orang itu beli minuman tiap hari. Tiap hari masuk ke tempat-tempat germo. Ngerti germo? PSK. Nggak ngerti. Udah pernah ke sana nggak ngerti. Suatu saat mati. Ketika mati, masyarakat nggak ada yang nyolati. Karena jeleknya perilakunya. Akhirnya istrinya datang, minta disolati. Istrinya ngomong, saya yakin kalau suami saya ini kekasih Allah. Masyarakat ingkar, bagaimana suami itu kekasih Allah? Oh, dia setiap hari membeli minuman, setiap hari masuk ke tempat-tempat PSK. Akhirnya dikasih tahu, suami saya itu setiap hari membeli botol-botol minuman itu diborong. Maksudnya suami saya itu biar gak ada orang minum karena sudah dibeli semua, nyampe rumah dipecahin semua. Biar stoknya habis, nanti gak ada orang beli. Germo-germo diborong ini tuh maksudnya biar germonya berhenti karena udah ada penghasilannya, biar gak nerima orang. Ya begitulah hidup suami saya sepanjang hidupnya. Maka saya yakin suami saya itu kekasih Allah. Kelihatannya masyarakat tukang, orang nakal, padahal itu kekasih Allah. Kira-kira Warakas ada begitu nggak? Malah nambahin minuman dia. Saya temeni gitu ya. Loh, gak tentu loh orang, jangan sembarangan. Seperti di Jawa Timur ada Gusmi. Gusmi itu anak Kiai pelosok. Itu senangnya ya di WTS begitu. Tapi ternyata ya kasih duit WTS-nya nanti malam ini jangan terima. Tapi dia nggak ngikut. Nutup itu aja. Perasaan orang-orang, Gusmi itu gimana sih masuk ke tempat orang-orang nakal? Lah orang nakal itu akhirnya bertobat. Ya, Gusmi itu punya simaan Quran namanya mantap. Mantap itu artinya mantaba, siapa yang mau bertobat. Hafal Quran. Makanya jangan melihat segi zahir. Kadangkala itu ada orang yang kelihatannya maksiat tapi sebenarnya bukan maksiat. Ada orang yang kelihatannya ahli ibadah ternyata bukan ahli ibadah. Makanya harus jeli penglihatan mata hatinya. Jangan tergiur oleh simbol. Udang-udang itu bisa dibeli, sorban bisa dibeli, bisa nggak ya? Gamis bisa dibeli, gampang itu aja. Tongkat banyak. Yang ampuh, yang nggak ampuh, setengah ampuh. Di Jatinegara itu ada pasar besi aji. Mau nyari kayak apa ada. Kita lanjutin. Itu hanya sembalan cerita aja. Liyaksidakan nasu bil i'tiqadi wa taqarrubi ilaika. Liyaksidakan nasu supaya masyarakat bertujuan kepadamu bil i'tiqadi dengan i'tikad atau keyakinan, wa taqarrubi dan mendekat ilaika kepadamu. Tujuannya biar masyarakat tuh mantep kalau nganggap kamu itu wali, akhirnya sama deket-deket, ada yang bawa kopi, ada yang bawa gula, ada yang bawa rokok.
Ada nggak gitu ya? Maksudnya begitu. Nanti banyak orang yang salam tempel. Akhirnya nggak ada yang nyalamin tempel, dia sendiri yang ketempelan. Hatinya tuh begitu. Nanti kalau saya sudah jadi masyhur, orang sama hormat sama saya, pokoknya rezeki datanglah. Cukup dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kelihatannya wali. Jadi hatinya itu minatnya pengen menarik masyarakat, pengen dimuliakan. Loh, mestinya orang itu dimuliakan malah takut. Takutnya apa? Takut dia memuliakan kita nggak sebagaimana apa yang menjadi keadaan kita. Kalau kita dimuliakan orang itu takut. Takutnya apa? Karena kadang-kadang orang itu memuliakan kita, tidak semestinya kita harus dimuliakan. Dia menghormati kita, kadang-kadang menyangka kita ini orang alim, padahal di hadapan Allah belum tentu orang alim. Gitu ya. Malah takut. Bukan dicium tangannya malah ditempelin ini. Tadi bawa terasi sekalian. Ada orang pengen dicium tangannya. Bajian haji gak dipanggil Pak Haji, ngambek sebulan gak nanya. Mahal ke Mekah itu. Kalau ditanyain namamu siapa, gak usah ngomong Haji Santokul. Untuk tanyain namamu siapa, ya namaku Santo. Hajinya gak usah disebut. Tambah gelarnya lagi Kul. Dingin. Ternyata dia tukang kulkas. Nggak usah ngomong hajinya. Namamu siapa? Nama saya Santo. Ditambah Kul kudu. Lo kalau haji itu kan ibadah. Ada nggak? Qala hajjil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ya? Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Utsman, Ali, enggak ada ya? Enggak ada ya. Padahal udah haji berkali-kali. Oh, enggak disebut ya? Berarti tinggian orang Indonesia ya? Iya. Orang Indonesia haji disebut Pak Haji. Gini-gini langsung. Manduk gitu. Sejarahnya juga nggak ada. Haji itu ibadah. Lo kalau haji disebut, kalau orang ahli puasa, namamu siapa? Nama saya Soem Kul. Soem orang tukang puasa, namanya Pak Soem nanti. Ya repot, ibadah itu nggak usah. Yang ahli Jumatan kan gantinya haji ya. Jumatan hajinya orang fuqara ya. Nama siapa? Nama saya Pak Jumu'ah. Repot. Jadi itu nggak usah. Kalau ditanyain nama, hajinya nggak usah disebut. Akhirnya yang undang takut apabila ada gelar yang tidak disebut. Kami mohon maaf. Gitu ya. Takut nggak datang. Ada yang orang undang ditulis gitu ya bawahnya ya. Apabila ada gelar jabatan yang belum disebut gitu ya, nggak tertulis, sampai minta maaf orangnya. Takut nanti kalau diundang nggak datang. Fataktau amma anta bisoditihi, maka terputuslah engkau ama dari sesuatu anta yang bermula engkau itu bisoditi dengan lawan katanya, maka terputus. Ternyata nggak begitu. Ternyata ibadahnya ibadah yang palsu. Faqad qala al-arifun, sungguh orang alim marifat telah berkata, iqbalun nasi alal muridi, menghadapnya masyarakat alal muridi atas murid, qabla kamalihi, sebelum sempurna keimanannya, maksudnya sempurna keimanannya murid itu sumun qatilun, racun yang mematikan
Mana ada orang imannya belum sempurna, syariatnya belum benar, imannya belum mapan, masyhur duluan. Itu sumun qatilun, racun yang mematikan keimanan. Bisa jadi orang itu nanti mati dalam kondisi kebanggaan terhadap keampuhannya, akhirnya mati su'ul khotimah, mati sombong. Loh, makanya orang zaman dahulu kalau mondok itu nunggu ngatami kitab Ihya dulu. Kalau udah mapan baru diijazai. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan dia masyhur belum waktunya. Akhirnya isinya kesombongan, ketakaburan, ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Seumur hidupnya nyandoain orang yang jual tanah aja. Ada loh. Orang itu mulai keluar dari pesantren, pesantrennya nggak tamat lagi. Itu doain orang aja sampai mati, itu doain orang jual tanah, nggak laku-laku didoain. Akhirnya lupa doakan diri sendiri. Itu sumun qatilun, masyhur, imannya belum mapan. Masyarakat keburu ngadep duluan. Bahaya yang begitu itu. Bisa juga nanti dia ngaku wali, bisa juga dia ngaku ketemu malaikat Jibril, bisa juga yang macam-macam nanti yang terjadi. Kenapa? Karena dia belum mengerti ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Ilmu 4 belum dikuasai. Sudah masyhur. Kadang-kadang kan kita cepat-cepat pengen masyhur ya. Ada orang loh ngaji kepengen ngelihat jin. Ada ya? Lo orang ngaji pengen melihat jin. Lah untuk apa kalau jin itu dilihat? Seandainya kita kasih tahu benar bisa melihat jin, umpamanya, kira-kira kewalahan enggak? Kewalahan di musola ini ada jin joget-joget, enggak ngaji ngelihat. Di kamar mandi ketemu jin telanjang. Kamar mandi ada jinnya enggak? Ada jinnya, kalau enggak ada jinnya enggak nyuruh doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setan laki-laki, setan perempuan. Di situ ketemu jin, bingung kan? Mau didulun jin. Padahal udah enggak kuat nahan. Coba melihat bener loh ini ya. Masuk kamar, tiba-tiba kamarnya sudah didului jin, gak dapat tempat. Mau tidur gak bisa tidur, tiba-tiba ada jin kepalanya aja gondal gandul hidup. Takut gak? Nah iya, jin itu kan gak mati. Jin itu dinantikan umurnya sampai yaumul kiamah, sampai hari kebangkitan. Organ tubuhnya itu patah tetap hidup. Kupingnya aja ya bisa jalan, ketemu kupingnya aja. Nanti kalau ketemu organ tubuhnya laki-laki nyatu. Tangannya aja ya hidup. Alhamdulillah kita ini gampang mati kan itu ya. Coba kalau tangannya patah, kayak apa rasanya ya? Enggak mati. Kepalanya putus enggak mati, kayak apa rasanya ya? Wah, kita kegores aja udah sakit. Makanya bersyukur. Makanya kalau alam jin itu kesannya jeritan ya kan ya. Bacakan ayat kursi hancur, kepingannya hidup. Kayak apa rasanya? Ya nggak bisa dibayangkan. Alhamdulillah kita ini gampang mati, maka berdoalah supaya cepat hidup, cepat mati. Cepat mati di dalam kehidupan. Mati rasanya merasa kayak mayit. Yang punya hidup hanya Allah, itu loh. Mutu qabla anta mutu, matilah kamu sekalian sebelum kamu mati. Belajar mati rasa, merasa nggak punya gerak, nggak punya gerak. Ini ya kecoa ya. Nanti semprot kecoanya, ikut ngaji. Jadi wali nanti sujud.
Warubaima in kotok tabidalika, terkadang kau memutus dengan yang demikian itu anwadoifika, dari beberapa tugasmu, wa auradika, dan beberapa wiridmu. Terkadang ketika seseorang itu meninggalkan pekerjaannya hanya kepengen melulu ibadah saja itu, akhirnya benar jadi orang masyhur. Ketika jadi orang sudah masyhur, kadangkala tugas ibadahnya jadi terputus, wirid-wiridnya terputus, tiap hari waktunya dihadapkan untuk melayani orang berobat. Tiap hari hidupnya buangin sihir, buangin jin, nyuwuin orang aja, wirid gak pernah. Kadang-kadang tugas ibadahnya hilang, wirid-wiridnya berkurang, kadang-kadang malah putus. Tamunya banyak. Wasirta tatala'u tatoli'u, itola ayat toli'u tatoli'u lima bi'aidin nas. Akhirnya kamu jadi melihat apa yang ada di tangan masyarakat. Akhirnya engkau menjadi orang ngarap-ngarap pemberian masyarakat. Ini ada orang minta doa, kok gak ngasih pamali gitu ya. Artinya nyesel. Ya pokoknya terus ngarep-ngarep. Ini kok gak ada orang bawa kopi, ini kok gak ada orang bawa rokok. Terus ngarep-ngarep pemberian orang aja akhirnya. Sudah gak wirid, tugasnya ditinggalkan, hatinya jadi hati yang malah toma itu bagian dari penyakit hati. Toma itu ditolak. Ibadah yang disertai ketomaan itu ibadahnya mardud, tidak diterima oleh Allah. Kita itu nggak boleh ngarep-ngarep pemberian orang. Tapi kalau orang ngasih, ya jangan ditolak, gitu ya. Kalau nggak ngasih, ya keterlaluan. Istri ngarep-ngarep pemberian suami boleh nggak? Suami itu manusia bukan? Ya manusia. Katanya nggak boleh ngarep-ngarep pemberian manusia. Berarti suaminya bukan manusia gitu. Jadi sama aja. Istri ngarep-ngarep pemberian suami, suami itu ya manusia, itu ya nggak boleh. Pekerja ngarep-ngarep pemberian majikannya juga nggak boleh. Kalau akhir bulan nanti majikan pasti gaji, diharap-harap, itu ya nggak boleh. Karena majikannya ya manusia bukan. Dikira suaminya itu bukan manusia gitu ya. Lantas bagaimana caranya supaya boleh? Caranya supaya boleh, sebenarnya yang diharap-harap pemberiannya itu Allah, zat yang menggerakkan suami saya. Ketika suami memberi itu hatinya harus merasa hakikatnya yang ngasih itu adalah Allah. Karena tangan suami itu nggak akan bisa bergerak kalau nggak digerakkan oleh Allah. Suami nggak akan punya sifat dermawan kalau Allah nggak menyinari sifat jawabnya Allah. Kan wiridnya Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a, ya Allah, nggak ada yang mampu mencegah lima a'taita, terhadap apa yang kau berikan. Kalau Allah ngasih, walaupun dicegah kayak apa, dihalang-halangi kayak apa, dibakari menyan sekalian, dilempari tanah kuburan, tetap aja dagangannya laku. Kalau pas gak laku, ya memang takdirnya pas gak laku. Kan ada orang, ini gara-gara dilempari tetangga saya, melihat saya pelera, habis itu dagangan saya bangkrut lagi. Begitu ya. Padahal udah wiridnya begitu. Katanya nggak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang kau berikan. Wala mu'ti lima mana'ta, nggak ada yang mampu memberikan terhadap apa yang kau cegah. Kalau Allah nyegah, nggak ada yang bisa memberi. Kalau Allah memberi, nggak ada yang bisa nyegah. Hakikatnya yang ngasih ya Allah, yang mencegah juga Allah. Jadi kalau suaminya nggak ngasih belanja, bersabar. Hakikatnya yang nyegah Allah, gitu loh.
Jangan suaminya dicaci maki, ketok pintu nggak dibuka, akhirnya tidur di depan pintu dilamuti anjing. Itu kan wirid ya itu ya. Biasanya dibuat wiridan umum ya. Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'ti lima mana'ta wala radda lima qadaita. Enggak ada yang mampu menangkal terhadap apa yang kau tentukan. Enggak ada yang mampu menolak. Kalau Allah sudah tentukan harus jatahmu mesti datang. Air ini kalau jatah saya minum. Yang saya minum itu jatah saya. Yang belum, ya enggak tahu apa nanti tumpah, saya enggak tahu. Karena sudah ditentukan air ini harus jadi rezeki saya, ya saya minum. Dan saya nggak tahu air itu dari mana kira-kira. Kalau diambil dari aqua, itu dari gunung mana, saya juga nggak tahu. Padahal itu mungkin bisa juga gunungnya di Sukabumi, bisa juga Gunung Malang. Karena rezekinya ya mesti datang. Udah ditentukan jadi rezekinya. Nggak tahu air ini udah jatuh ke tangan berapa, kan itu ya. Iya. Karena rezekinya datang aja. Tiba-tiba nyampe sini. Wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jadi mingkal jad. Wala yanfa'u, enggak bisa bermanfaat. Dzal jadi akan orang yang mempunyai kekayaan, apal jatuh kekayaannya. Orang kaya kayak apa? Enggak bisa memberikan manfaat. Hakikatnya yang bisa memberikan manfaat itu Allah yang punya nama An-Nafi. Yang punya manfaat itu Allah. Loh, makanya apapun itu harus bersandar kepada Allah. Nyari utangan, merasa yang menggerakkan, nyuruh nyari utangan Allah. Dapat, merasa yang memberi Allah. Walaupun dohirnya manusia, tapi manusia itu sebenarnya hanya sebuah robot yang digerakkan oleh kekuasaannya Allah. Biasanya susah kan, gini nih ya, yang ngasih, biasanya ngasih tetap aja suaminya kan, kalau keluarga. Anak dikasih orang tua, tetap aja bapaknya. Lupa, bapaknya itu ya nggak bisa apa-apa. Loh, makanya orang habis makan doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji milik Allah yang telah ngasih saya makan dan ngasih saya minum. Loh, padahal yang ngasih makan, yang nyari ekonomi suaminya. Kok ketika sudah dimakan katanya Allah yang ngasih makan? Itu hakikatnya suami itu hanya sebab aja. Nggak bisa apa hakikatnya Allah. Maka bersyukurlah. Kalau syukur ditambah nikmatnya. Kalau ngeluh dikurangi, ngeluh lagi dikurangi, ngeluh lagi dikurangi. Itu yang dimaksud yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya semakin kaya karena banyak bersyukur, tambah lagi. Besok lagi syukur, tambah lagi. Yang miskin, ngeluh, kurangi lagi, ngeluh lagi, kurangi lagi. Semakin miskin. Jadi tarik menarik, bersyukur menarik semakin kaya. Ngeluh menarik semakin miskin. Maka bersyukurlah, suami pulang kerja nggak bawa apa-apa, nggak dapat hasil. Alhamdulillah suami saya masih utuh. Iya. Itu dilihat masih utuh, alhamdulillah, walaupun nggak bawa duit. Gitu ya. Kehilangan motor, suaminya bawa motor, motornya hilang, alhamdulillah. Yang hilang motornya. Coba kalau motornya lagi dipakai langsung dicuri maling, hilang seistri-istrinya. Iya. Maling nyuri motor seorang-orangnya. Alhamdulillah hanya motornya, istrinya nggak katut ke bawah. Ketika malingnya nyuri, istrinya udah turun. Alhamdulillah. Kalau gitu kan nggak ngeluh ya. Iya, alhamdulillah terus isinya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo silakan untuk ditanyakan masalah ini. Ini masalah tajrid. Tajrid dan asbab. Tajrid itu melulu ibadah, asbab itu jadi orang itu ada derajatnya, derajat tajrid, hanya melulu ibadah aja oleh Allah sudah dicukupi rezekinya. Orang yang melulu ibadah rezekinya sudah dicukupi oleh Allah dan hatinya selamat dari ngarep-ngarep pemberian orang itu nggak boleh usaha. Orang yang sudah berusaha dan selamat agamanya, sudah bisa beribadah, bisa ngaji, orang itu nggak boleh melepas usahanya hanya pengen melulu ibadah. Kedua-duanya itu derajat yang tinggi di hadapan Allah. Jadi kedudukan orang itu ada kedudukannya usaha, ada orang yang hanya melulu
ibadah. Alamatnya tadi itu tandanya. Saya itu asbab mutajir, tandanya begitu itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Apa kira-kira? Saya itu tajir apa asbab? Saya itu tajir apa asbab? Ketika kita melalui ibadah, hatinya ketika kekurangan rezeki ngeluh enggak? Lagi telat ngeluh enggak? Kalau ngeluh berarti bukan derajatnya. Jadi kalau derajatnya itu enggak ngeluh, istrinya terima aja, senyum aja. Jadi kalau udah derajatnya itu enggak mungkin sampai kekurangan. Seandainya kekurangan benar, hatinya dijauhkan dari ngarep-ngarep pemberian masyarakat. Itu berarti tajir ya. Tapi kalau telat sebentar sudah bingung, gelisah, keliling kampung, itu nang asbab aja, nyari kerjaan aja. Gak bakat tukang hari wirid. Jadi kalau orang udah ahli wirid begitu, tajir itu ya pokoknya rezekinya udah diantar aja sama Allah. Gak sampai hatinya ngeluh udah datang. Ya Allah alam lah gimana caranya Allah. Jadi kesimpulannya seluruh rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada kalanya langsung diantar, ada kalanya kita harus mengambil dulu. Yang mengambil dulu namanya asbab, derajat usaha. Yang langsung diantar namanya tajrid. Artinya rezeki diambil harus melalui sebab dulu, sebab kerja, sebab itu dagang dan lain sebagainya. Itu dua kederajatan. Sama-sama mulianya sebatas tidak merusak agama. Tapi kalau kita kerja di situ banyak ribanya ya wajib keluar. Nyari yang selamat. Atau kerja di diskotik umpamanya ini kan kerja yang melanggar agama, wajib keluar. Atau kita bekerja di perusahaannya melarang orang beribadah, wajib keluar. Itu berarti bukan derajatnya, pindah. Tapi kalau pekerjaan tidak melarang orang ibadah, ngasih kelonggaran orang ibadah, walaupun hasilnya nggak seberapa, kita tetap suruh istiqomah. Ayo, ada yang tanyakan nggak ini kira-kira? Sebatas pelajaran ini ya. Seputar rezeki. Apa masih ada yang pengen jadi wali? Ini bertabat di Tufan. Temu cewek-cewek cantik malah. Ini kan menerangkan murid yang jujur. Murid yang jujur itu kalau kerjaannya nggak meninggalkan ibadah, dia nggak pengen pindah. Wirid sudah dicukupi oleh Allah, ya nggak pengen kerja. Sama-sama beratnya ya. Orang wirid itu ya berat, duduk 1 jam 3 aja kan berat ya. Itu kalau orang kerja suruh duduk aja 1 jam, ya nggak kuat juga kan, suruh baca Quran mamanya. Hanya yang tajir kerjanya sama Allah, kalau asbab kerjanya kelihatannya sama katanya bedanya itu, kelihatannya. Ayah apa yang tanyakan? Ya, kalau nggak ada ditutup, ngaji itu kalau nggak ada yang nanya ditutup. Kalau ada yang nanya dijawab, kalau bisa, kalau nggak bisa tempo. Dah kalau nggak ada ya kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita bisa tahu diri terhadap kedudukannya
Masing yang tajrid mudah-mudahan jadi orang ahli istiqomah di dalam tajridnya, yang makomnya asbab mudah-mudahan jadi orang yang ahli istiqomah di dalam asbabnya, yang kesemuanya itu mudah-mudahan jadi amal yang diridhoi oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajarati asli nuraniyah wa lamati qabdati rahmaniyah wa afdali khaliqatil insaniyah wa asrafi syuratil jasmaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khuzainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyun takhtali wa ifau min wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaih adada ma khalaqta razzaqta wa mata wa ayaita ila yaumil ba'tsmin afnat wa salamat tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika wa natawassalu bi jamil anbiya'i wal mursalin wa natawassalu ilaika bi jamil malaikatikal muqarrabin malaikatil uluhiyah sufliyah wa khudamil fatihatil kitab wa khudamil la ilaha illallah wa natawassalu bi hurmati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa jami man dzakara fi fatihah bi hurmati jamalikal baqi wa wajhikal a'zam wa bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hayatana hayatan istiqamah wa ij'al mautana bi husnil khatimah. Allahumma ij'al hayatana hayatan mubarakah wa ij'al tula umrina bi ta'atika. Allahumma ij'al aisatan aisatal akhirah li anna la aisa illa aisatal akhirah. Allahumma arhamna fi dinina wa dunyana wa akhrana waj'alna wa ahlana min ahlil imani wa tauhid wal islam wa min ahli istiqamah wa ahli husnil khatimah. Allahumma ansurna fi sumratil anbiya'i wal mursalin wa fi sumratil awliya'i kal muttaqin wa fi sumratil ulama'i kal amilin. Allahumma salimna min afatid dunya min adzabil akhirah. Allahumma salimna min afatid dunya min adzabil akhirah. Allahumma ij'al aisyatana aisyatan mubarakah fi dinina wa dunyana wa akhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.